Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firditullah Miabus dari Prodi Informatika dengan NPM 22081070-159 akan memaparkan hasil dari UAS Lab Basis Data kelas A. Pertama-tama kita lihat dulu IRD yang menjadi soalnya. Di sini saya akan membuat tabel penjual, barang, dan pembeli serta satu tabel bantuan dengan judul dibeli. Soal pertama adalah untuk membuat database dengan nama 2 angka awal dan 2 angka akhir dari NPM saya _UAS Lab BD. Jadi digunakan sinteks create database 2259 _UAS Lab BD. Lalu soal kedua adalah membuat tabel. Di sini saya pertama-tama akan membuat tabel penjual. Tabel penjual ini berisikan atribut ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Lalu yang kedua adalah pembuatan tabel barang. Tabel barang ini berisikan ID barang, ID penjual, nama barang, harga, dan stok. Di sini ID barang sebagai primary key, sedangkan ID penjual sebagai foreign key, untuk menghubungkan antara tabel penjual dengan tabel barang. Tabel ketiga adalah berisikan atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, serta email, dengan ID pembeli sebagai primary key. Lalu tabel keempat adalah tabel dibeli dengan berisikan atribut ID pembelian, ID barang, ID pembeli, dan tanggal, di mana ID pembelian sebagai primary key dan ditandai dengan garis bawah pada IRD, lalu ID barang dan ID pembeli sebagai foreign key, bertujuan untuk menampilkan koneksi atau hubungan antara tabel barang dengan tabel pembeli yang kemudian diimplementasikan pada tabel dibeli. Soal ketiga adalah insert atau memasukkan data ke dalam tabel. Yang pertama, tabel penjual. Insert data ke dalam tabel penjual menggunakan insert into penjual values. Setelah data dimasukkan, maka data tersebut dapat ditampilkan dengan select asterisk from penjual seperti terlihat pada gambar. Di sini saya memasukkan 10 data sesuai dengan syarat di soal. Lalu yang kedua adalah tabel barang. Insert data ke dalam tabel barang menggunakan insert into barang values. Setelah data dimasukkan, data tersebut dapat ditampilkan dengan select asterisk from barang. Di sini saya memasukkan 15 data ke dalam tabel barang. Selanjutnya adalah tabel pembeli. Insert data ke dalam tabel pembeli menggunakan insert into pembeli values. Dan untuk menampilkannya, kita gunakan sinteks select asterisk from pembeli dengan berisi 10 data. Tabel terakhir adalah tabel pembelian. Insert data ke dalam tabel pembelian menggunakan insert into pembelian values. Setelah data dimasukkan, maka data tersebut dapat ditampilkan dengan select asterisk from dibeli. Di sini saya mengisi 10 data berbeda dengan hubungan antara tabel barang dan tabel pembeli. Lalu soal keempat adalah fungsi agregat. Yang pertama, fungsi sum. Dapat dilihat di sini saya menggunakan sinteks select sum stock as jumlah stok from barang SBA. Pada gambar di atas dapat dilihat fungsi sum yang menampilkan jumlah keseluruhan dari stok di tabel barang dengan menggunakan alias jumlah stok. Di sini juga saya menggunakan alias untuk tabel barang menjadi BA. Jadi jumlah stok yang berada dalam tabel barang adalah 142. Lalu yang kedua adalah average atau AVG. Contoh penggunaannya dengan sinteks select AVG barang as rataan harga from barang SBA. Di sini saya menggunakan alias menjadi rataan harga. Jadi di sini saya ingin menunjukkan rata-rata dari harga yang terdapat dalam tabel barang. Lalu yang ketiga adalah max atau nilai maksimum. Di sini saya menampilkan harga maksimum atau harga tertinggi dan juga nama barang yang memiliki harga tertinggi tersebut dengan fungsi max. Lalu yang keempat adalah fungsi min atau minimum. Di sini saya menunjukkan harga barang yang paling rendah dengan alias harga barang. Lalu yang ketiga adalah count, yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah data dalam suatu kolom. Di sini saya menghitung jumlah data pada kolom nama barang yang kemudian tertampilkan dengan jumlah barang dengan 15 data. Lalu selanjutnya adalah proses group by dan order by. Group by fungsinya adalah untuk mengelompokkan data dengan nama yang sama seperti pada contoh di atas. Nama barang pada tabel barang dikelompokkan berdasarkan nama dan dihitung jumlah barangnya dengan fungsi count. Misalnya di sini untuk nama barang Harry Potter box set maka akan ada dua jumlah barang dan tidak ada pengulangan dengan nama barang yang sama. Lalu yang kedua adalah order by. Order by sendiri berfungsi untuk mengurutkan hasil seleksi data. Seperti contoh di atas, nama pembeli pada tabel pembeli diurutkan berdasarkan nama pembeli dari abjad paling awal hingga akhir. Bisa juga dibalik dengan menambahkan ascending.
Lalu yang keenam adalah operator cross join, self join, self join, dan right join. Yang pertama cross join. Fungsi cross join adalah untuk menggabungkan data yang terdapat dalam dua tabel berbeda atau lebih. Sehingga dapat dilihat di sini saya menggabungkan data dari tabel penjual dan tabel barang. Yang kedua adalah self join yang berfungsi sebagai penggabungan antara tabel tersebut dengan dirinya sendiri. Misalnya kita ingin menampilkan nama-nama barang yang memiliki harga yang sama. Jadi kita bisa menggunakan self join. Lalu yang ketiga adalah left join, di mana digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kanan. Seperti pada contoh di atas, semua data ID barang pada tabel barang ditampilkan dengan tambahan data yang sama pada tabel dibeli. Lalu kebalikannya adalah right join. Right join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kiri seperti pada contoh di atas. Semua data ID barang pada tabel dibeli ditampilkan dengan tambahan data yang sama pada tabel barang. Soal yang ketujuh adalah penggunaan subquery. Apa itu subquery? Subquery adalah query yang terletak di dalam query SQL yang lain dan di-embed pada statement where. Pada contoh di atas, kita bisa mencari tahu barang apa yang memiliki harga jual paling rendah dengan sinteks select asterisk from barang where harga sama dengan kita masukkan query lain yaitu select min harga from barang. Maka ditampilkan nama barang Oriental Aggressive dengan harga 5.000 yaitu harga terendah. Contoh lainnya adalah kita ingin tahu barang apa saja yang memiliki stok lebih sedikit dari rata-rata stok yang tersedia, maka digunakan sinteks select asterisk from barang where stok lebih kecil daripada select average stock from barang. Soal ke-8 adalah tabel virtual view. Apa itu view? View merupakan tabel virtual yang berisi data dari query lain. Contohnya pada gambar di atas, pada tabel view kita memiliki atau membuat sebuah tabel yang merupakan gabungan dari data yang terdapat pada tabel penjual, tabel barang, dan tabel dibeli. Yang kemudian kita juga menciptakan tabel virtual dengan nama menjual yang ditampilkan di sini. Kita juga dapat memunculkan kolom tertentu saja dengan statement where, yaitu dengan sinteks select asterisk from menjual where nama penjual sama dengan jual. Yang terakhir adalah pesan dan kesan. Pesan dan kesan untuk masing-masing KKA Lab mungkin hampir sama. Materinya mudah dipahami karena penjelasan cukup jelas, walaupun mungkin ada beberapa bagian yang terlalu cepat, tapi tetap bisa dipahami dengan mudah. Jadi untuk saran mungkin bisa diperlambat cara penyampaian materinya. Sekian presentasi atau pemaparan saya tentang UAS Lab BD untuk kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.